حامدا وشاكرا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على سيدنا حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Imam Mujahid beliau menyatakan jemaah haji, jemaah umrah ketika sudah memasuki kota suci Makkatul Mukarramah, maka talaqqat humul malaika, dia disambut oleh para malaikat-malaikat. Fasallamu ala rukbanil ibil. Malaikat-malaikat itu menyambut kedatangan para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang datang dengan berkendaraan, jalan kaki. Wasofahu, lalu kemudian malaikat-malaikat itu bermusafah, bersalaman dengan para tamu-tamu Allah. Bahkan i'tanaku, memeluk. Jadi ketika kita datang ke kota suci Makkatul Mukarramah, ingat kita disambut oleh para malaikat. Oleh karena itu jiwa kita harus bersih, raga kita harus bersih. Masuk ke kota suci Makkatul Mukarramah dengan niat mengagungkan Allah, dengan niat memuliakan Allah. Dari saking istimewanya bermukim, berdomisili di kota suci Makkatul Mukarramah, sampai-sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man marida yauman wahidan bi Makkah kutiba lahu minal amalis salih alladzi kana ya'maluhu fi ghairihi ibadah sittina sanatan." Barang siapa orang sakit satu hari di kota Mekah, mungkin ada jemaah PT Nur Haramain Mulia sakit misalnya, itu jangan protes, itu justru hadiah dari Allah. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, orang yang sakit satu hari di kota Mekah, maka dia dicatat oleh Allah, kalau dia sabar menerima dengan ujian yang diujikan Allah kepadanya, sakit satu hari dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti beribadah 60 tahun. Wa man sabara, barang siapa orang sabara, tabah, jengaja kata orang Madura, ala harri Makkah, atas panasnya kota Mekah, saatan, satu saat saja, min naharin, di waktu siang, taba'adat minhu jahannama mi'atu amin, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi 1 jam kita tabah dengan panasnya kota Mekah, panas teriknya kota Mekah, maka dijauhkan oleh Allah dari api neraka jahanam 100 tahun. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau memasuki Masjidil Haram, beliau membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Lalu kemudian Abdullah bin Umar dengan para sahabat kalau masuk Masjidil Haram, maka beliau mengkhusyukkan hatinya, merendahkan dirinya di depan rumahnya Allah. Beliau masuk dengan tenang, dengan khudu', mata tidak melihat kanan kiri, apalagi melihat maksiat-maksiat dan semacamnya, itu dijauhi. Kenapa? Karena seperti itulah adab tata keramanya para sahabat, para ulama, para saleh, para auliaillah ketika memasuki Masjidil Haram. Bahkan
ada seorang waliullah yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Imam Syibli itu ketika masuk Masjidil Haram, beliau melihat Ka'bah, beliau langsung semaput. Beliau langsung husya alaih, semaput. Lalu ketika beliau sudah tersadar, di depannya ada Masjidil Haram, terlihat keagungan kemuliaan Ka'bah. Beliau menyenandungkan sebuah bait syair, hadihi daruhum wa anta muhibbu ma wukufud dumu' fil amak. Ya Allah, inilah rumahmu, inilah baitmu. Sungguh aku tidak bisa menahan kerinduan kepadamu. Aku tidak kuasa untuk menahan tetesan-tetesan air mata yang mengalir dari kedua pelupuk mataku. Oleh karena itu, ketika kita melihat Ka'bah Baitullah, tumpahkanlah air mata kita. Tumpahkan air mata kita. Bahagiakan hati kita karena kita melihat rumahnya Allah. Kita bertemu dengan Baitullah. Kalau dari dulu ketika kita berada di rumah, kita sholat menghadap kiblat, mustaqbilal kiblah. Sekarang Ka'bah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, tumpahkanlah air mata kerinduan untuk mengagungkan Allah ketika kita melihat Ka'bah Baitullah. Semoga bermanfaat.